Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hutang atau kewajiban pada kesempatan ini. Saya Meisra Basari. Saya Rimina Menyasari. Saya Yilmaz Nida. Kami akan mempresentasikan di video kali ini. Baik, kita akan membahas pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi kewajiban. Definisi kewajiban di sini ada menurut FHSB dan juga menurut IASC. Apa itu definisi kewajiban menurut FHSB? Kewajiban itu adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti, yang timbul dari keharusan sekarang, suatu kesatuan usaha, untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi kejadian masa lalu. Sedangkan definisi kewajiban menurut IASC, liabilitas itu adalah kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan menghasilkan aliran keluar dari sumber daya perusahaan yang mewujudkan manfaat ekonomi. Itulah definisi kewajiban. Selanjutnya kita lanjut pokok pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik utama kewajiban. Nah, di sini apa aja sih karakteristik utama dari kewajiban itu? Nah, karakteristik utama kewajiban itu ada 3. Yang pertama itu pengorbanan manfaat ekonomi. Yang kedua yaitu ada keharusan sekarang. Dan yang ketiga yaitu akibat transaksi atau kejadian dari masa lalu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu pengorbanan manfaat ekonomi. Nah, pengorbanan manfaat ekonomi ini diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset kesatuan usaha. Cukup pasti di masa datang mengandung bahwa dalam jumlah rupiah pengorbanan dapat ditentukan dengan layak. Secara umum, keharusan mengorbankan sumber ekonomi masa datang tidak dapat menjadi kewajiban kalau keharusan tersebut bersifat terbuka atau tidak pasti. Kewajiban ekonomi harus dikaitkan dengan pihak lain, berarti bahwa kewajiban hanya dapat terjadi antar kesatuan usaha yang lain. Nah, contoh di sini pengorbanan manfaat ekonomi itu yaitu kewajiban yang timbul dari kewajiban internal, seperti adanya keharusan membentuk dana asuransi atau self insurance guna mengantisipasi pengorbanan sumber ekonomi untuk mengganti fasilitas fisik yang sewaktu-waktu rusak atau menutup rugi akibat terjadinya suatu masalah di masa mendatang. Nah, karakteristik kedua yaitu keharusan sekarang. Nah, keharusan sekarang ini adalah sebagai kewajiban suatu pengorbanan ekonomi masa datang yang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian kewajiban mencakupi keharusan kontraktual, keharusan konstruktif, keharusan demi keadilan, dan keharusan bergantung atau bersyarat. Nah, yang pertama keharusan kontraktual. Keharusan kontraktual itu keharusan yang timbul akibat perjanjian atau peraturan hukum yang di dalamnya kewajiban bagi suatu kesatuan usaha yang dinyatakan secara eksplisit atau implisit dan mengikat. Contohnya itu ada utang pajak, utang bunga, utang usaha, utang resel, utang obligasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keharusan konstruktif. Keharusan konstruktif itu keharusan yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha dalam rangka menjalankan atau memajukan usahanya untuk memenuhi apa yang disebut praktik usaha yang baik atau etika bisnis dan bukan untuk memenuhi kewajiban yuridis. Nah, contoh dari keharusan konstruktif itu yaitu adanya kewajiban seorang pengusaha yang melakukan refund atas barang cacat atau barang rusak, yaitu refund yang berupa uang. Yang ketiga itu keharusan demi keadilan. Nah, keharusan demi keadilan ini keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral daripada karena peraturan hukum atau praktik bisnis yang sehat. Contoh dari keharusan demi keadilan ini yaitu kewajiban memberi donasi untuk badan amal tiap akhir tahun, atau kewajiban memberi hadiah kepada penduduk yang tinggal di sekitar pabrik karena ada ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
Yang keempat ada keharusan yang bergantung atau bersyarat. Nah, keharusan yang bergantung atau tidak bersyarat ini yaitu keharusan yang pemenuhannya atau dalam kurung jumlah rupiahnya atau jadi tidaknya dipenuhi tidak pasti karena bergantung pada kejadian masa datang atau terpenuhinya syarat-syarat tertentu di masa datang. Dan karakteristik yang ketiga yaitu akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, transaksi masa lalu yang dimaksud itu adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Contoh, sebuah perusahaan itu mendapatkan pinjaman bank dengan kontrak. Keharusan sekarang berupa keharusan kontraktual timbul pada akhir periode akuntansi, yaitu berupa pokok, pinjaman, dan bunga, yang menuntut pengorbanan sumber ekonomi masa datang suatu saat setelah akhir periode tersebut. Nah, dalam hal ini penandatanganan kontrak itu merupakan peristiwa yang telah terjadi yang menimbulkan keharusan. Akan tetapi tidak semua penandatanganan kontrak dengan sendirinya menimbulkan keharusan. Sebelum salah satu pihak melaksanakan apa yang diperjanjikan, kontrak akan bersifat eksekutori. Selanjutnya ada pokok pembahasan 3 dan 4 oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang hak kewajiban tak bersyarat. Hak kewajiban tak bersyarat, konsep ini diartikan bahwa hak atau kewajiban timbul bila salah satu pihak telah berbuat sesuatu atau perform semacam kontrak-kontrak yang dikenal dengan nama saling mengimbangi tak bersyarat atau kontrak eksekutori. Contohnya yaitu bila seseorang pembeli mendatangi order pembelian, pada saat itu pembeli tidak mempunyai kewajiban apapun sampai barang yang dipesan datang dan dikuasai pembeli, walaupun jenis, kuantitas, harga atau waktu pengiriman barang sudah jelas. Dalam hal ini, transaksi atau kejadian masa lalu bukanlah penandatanganan order pembelian, tetapi datangnya dan penerimaan barang. Dan masalah timbul dalam hal kontrak pembelian yang tidak dapat dibatalkan. Ada dua pendapat mengenai hal ini. Yang pertama, tetap memperlakukan kontrak tersebut sebagai eksekutori sehingga kewajiban tidak perlu dieksekusi atau diakui. Yang alasan keduanya yaitu menganjurkan bahwa kewajiban diakui pada saat menandatangani kontrak bersamaan dengan aset atau persediaan yang sudah terlibat. Alasannya pada saat itu pada dasarnya ketiga kriteria kewajiban telah dipenuhi. Dan selanjutnya, transaksi atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menandatangani pengakuan hak dan kewajiban dalam suatu kontrak menurut MOS tahun 1982 halaman 352. Yang pertama yaitu tanggal kontrak ditandatangani. Yang kedua, tanggal objek kontrak telah diperoleh salah satu pihak. Yang ketiga, tanggal objek kontrak telah siap digunakan oleh salah satu pihak. Yang keempat, tanggal objek kontrak telah dipisahkan untuk digunakan oleh pihak lain. Yang kelima, tanggal objek kontrak telah diserahkan. Yang keenam, tanggal telah diterima atau dibayarnya uang muka kalau ada. Yang ketujuh, dalam kasus kontrak konstruksi jangka panjang yang A-nya suatu titik selama kontraksi berjalan, yang B pada saat kontraksi dimulai. Jadi saat penentuan transaksi masa lampau perlu dipertimbangkan dengan seksama dengan memperhatikan kondisi yang melingkupi suatu kontrak. Namun demikian, secara konseptual diperlunya pedoman atau kriteria untuk memilih saat yang tepat. Selanjutnya, MOS mengumumkan hal yang baru dipertimbangkan untuk memilah saat yang tepat, yaitu yang pertama, memenuhinya
definisi aset dan kewajiban. Yang kedua, kekuatan mengikat atau firmness of the commitment, yaitu beberapa kuat bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat dibatalkan. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi keputusan. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu karakteristik pendukung. Karakteristik pendukung menyebutkan bahwa ada beberapa karakteristik pendukung, yaitu keharusan membayar kas, yang kedua identitas terbayar jelas, yang ketiga dan keterpaksaan secara atau berkekuatan hukum. Karakteristik pendukung yaitu adanya kewajiban tetapi tidak membatalkan suatu objek untuk disebut sebagai kewajiban. Yang pertama yaitu keharusan membayar kas. Adanya pengeluaran kas merupakan hal penting untuk mengaplikasi definisi kewajiban karena ada hal dua, yaitu sebagai bukti adanya suatu kewajiban. Yang kedua, sebagai mengukur atribut atau besarnya kewajiban yang cukup objektif. Yang kedua yaitu identitas terbayar jelas, bahwa keharusan identitas terbayar jelas merupakan sumber ekonomi di masa datang yang telah ada dan bukan siapa yang harus dilunasi atau dibayar. Akan tetapi pada saat pelunasan kewajiban sudah terbayar dengan sendirinya dan harus teridentifikasi. Jadi yang sangat pentingnya adalah bahwa keharusan sekarang mengorbankan sumber ekonomi di masa datang telah ada dan bukan siapa yang harus dilunasi atau yang dibayar. Akan tetapi pada saat pelunasan kewajiban terbayar dengan sendirinya harus teridentifikasi. Yang ketiga yaitu berkekuatan hukum. Keharusan sesuatu identitas untuk merupakan manfaat ekonomi timbul akibat klaim yuridis yang mempunyai kekuatan memaksa, dan karakteristiknya pendukung hanya menegaskan adanya kewajiban tetapi tidak membatalkan suatu objek untuk tersebut sebagai kewajiban. Itulah sebabnya kewajiban mencakupi pengorbanan sumber ekonomi masa depan yang tiba akibat keharusan konstruktif dan demi keadilan. Klaim pihak tersebut seperti utang usaha tidak harus didukung oleh dokumen yang berkekuatan hukum atau mempunyai daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi kewajiban. Akan tetapi demikian, demi keadilan dan kewajaran, perusahaan harus membayar utang usaha tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa definisi kewajiban sebenarnya merupakan bayangan cermin dari definisi aset, seperti transaksi, kejadian atau keadaan dapat mempengaruhi aset dan kewajiban secara bersamaan karena konsep kesatuan usaha yang mendasari sistem berpasangan. Kelima yaitu pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Yang pertama yaitu saya akan membahas pengakuan. Pengakuan merupakan pedoman umum dalam memenuhi karakteristik kualitatif informasi statement keuangan. Hanya dapat diakui bila kriteria dan prosedur aplikasi untuk memadai adanya elemen saat dipenuhinya kriteria pengakuan umum. Ada 4 kaidah kriteria pengakuan umum tersebut. Yang pertama yaitu ketersediaan dasar hukum. Ketersediaan dasar hukum merupakan
merupakan karakteristik pendukung definisi kewajiban. Jadi kaidah ini tidak mutlak sehingga kewajiban juga dapat diakui bila terdapat bukti substantif adanya keharusan konstruktif atau demi keadilan. Yang kedua yaitu keterterapan konsep dasar konservatisme. Itu merupakan penjabaran teknis kriteria keterandalan menjadi konsep dasar mengacu pengakuan kewajiban. Kewajiban dapat diakui segera, tetapi tidak demikian dengan untung. Jadi di sini yaitu perusahaan yang memperoleh atau dapat menimbulkan kerugian dapat memicu pencatatan kewajiban atas dasar penerapan konsep konservatisme, tertentuan substantif ekonomik transaksi. Itu dapat mengacu pada pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika transaksi terjadi, meskipun secara yuridis atau kontraktual kewajiban baru akan meningkatnya secara berkala pada saat keseharusan. Kewajiban dapat atau bahkan harus diakui kalau secara substantif wajibnya tersebut adalah pembelian angsuran memenuhi salah satu kriteria kapitalisasi yang tepat, yaitu keterukuran nilai kewajiban. Keterukuran nilai kewajiban itu merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Definisi kewajiban mengandung kata cukup pasti untuk mengacu tidak hanya pada terjadi pengorbanan sumber ekonomi masa datang atau masa depan, tetapi juga pada jumlah rupiahnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pengukuran. Pengukuran yaitu yang paling objektif untuk menentukan cost, mewujudkan cost kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan kesepakatan dalam transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah. Pengorbanan ekonomi masa datang. Hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban jangka panjang. Jadi pengukuran tersebut yaitu penentuan besar atau dimensi atau kapasitas. Biasanya tersedia suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran di sini ada tahapannya ada dua. Yang pertama yaitu kewajiban dalam pembelian kredit. Kewajiban dalam pembelian kredit ini maksudnya yaitu dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah cost tunai dan cost tunai implisit. Yang kedua yaitu diskon dan premium utang obligasi. Maksudnya di sini yaitu nilai nominal atau jumlah jatuh tempo utang obligasi sering dianggap sebagai jumlah rupiah kesepakatan pada saat penerbitan obligasi, baik bagi penerbit maupun kreditor. Adapun beberapa penghargaan kesepakatan diskon dalam premi utang obligasi yaitu yang pertama makna harga efektif. Makna harga efektif obligasi. Yang kedua, diskon obligasi. Yang ketiga, premi obligasi. Yang keempat, kewajiban moneter dan non moneter. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian adalah kewajiban pada saat tertentu. Adalah maksudnya di sini penentu jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah menentukan nilai sekarang kewajiban atau menentukan nilai untuk di masa yang akan datang. Setelah itu pokok pembahasan yang keenam yaitu pelunasan. Pelunasan di sini adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha, sehingga dia terbebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan di sini ada 4 tahapannya. Yang pertama yaitu pelunasan yaitu transaksi aset finansial. Transaksi aset finansial ini yaitu dianggap dijual secara tunai
dan kas yang diterima seketika tidak pula dianggap untuk melunasi kewajiban. Yang kedua yaitu pelunasan sebelum jatuh tempo. Pelunasan sebelum jatuh tempo maksudnya di sini yaitu kreditor harus menembus utang tersebut dengan harga pasarnya sehingga dapat terjadi selisih antara nilai bawaan dan nilai penebusan. Yang ketiga yaitu utang terkonversi. Utang terkonversi ini adalah convertible merupakan salah satu instrumen finansial. Yang keempat yaitu pembebasan substantif. Pembebasan substantif ini yaitu kewajiban kreditor secara substantif dianggap lenyap sehingga akan memastikan kewajiban belum jatuh tempo. Jadi pada saat tidak ada lagi keharusan membayar, telah terjadi pembebasan substantif. Maksudnya tidak ada lagi pembebasan substantif ini yaitu pada saat tidak ada lagi keharusan membayar, maka telah terjadi pembayaran substantif. Selanjutnya pembahasan yang ketujuh yaitu penyajian. Penyajian itu dapat didefinisikan sebagai kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset. Menurut PSAK nomor 1 pasal 39 yaitu menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek itu apabila yang pertama diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu atau siklus normal operasi perusahaan, atau yang kedua yaitu jatuh tempo dalam jumlah waktu 12 bulan dari tanggal neraca atau dalam 1 tahun tanggal neraca. Selanjutnya yaitu hak kompensasi. Hak kompensasi ini adanya kalayanya hak mengkompensasikan atau diperbolehkannya bila kondisi tertentu dipenuhi. Kondisi ini biasanya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kontrak bersyarat atau conditional kontraktor atau dan kontrak tertukar. Secara umum, kompensasi aset dan kewajiban dalam neraca adalah tidak layak kecuali terdapat hak pengontra. Hak pengontra adalah hak yuridis debitur lantaran kontrak atau lainnya untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasikan utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain terutang kepada debitor. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 5 dari kelompok kami. Saya akhiri, saya Meisra Masari. Saya Rini Noviasari. Saya Masida. Mengucapkan terima kasih.